Radio Roja. Al-Ustadz Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas, beliau mengatakan sesungguhnya ibadah itu berlandaskan pada tiga pilar pokok, yaitu hub, cinta, khauf, takut, roja atau harapan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masih bersama kami di saluran tilawah dan kajian Islam. Insyaallah di kesempatan Ahad pagi hari ini akan kembali kami hadirkan untuk Anda program kajian Islam ilmiah bersama guru kita Al-Ustadz Mahfudz Umri LC Hafizahullahu Ta'ala, melanjutkan pembahasan dari kitab Prinsip Dasar Islam, buah karya dari Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Rahimahullahu Ta'ala. Masih melanjutkan pembahasan tentang keutamaan Islam dan keindahannya. Kajian ini disiarkan secara langsung dari Masjid Riyadus Shalihin, Kota Bekasi. Untuk itu silakan bagi Anda para pemirsa dan pendengar Roja sekalian di akhir sesi nanti yang ingin bergabung untuk bertanya seputar pembahasan di kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya secara langsung ataupun melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan langsung simak kepada Al-Ustadz, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian rahmati Allah, para pemirsa dari Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, mari kita selalu untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita rasakan dan berusaha bersabar atas segala ujian dan cobaan. Karena syukur dan sabar merupakan sifat yang mulia bagi orang yang beriman. Di antara bentuk syukur adalah mengakui nikmat ya datang dari Allah dengan hati kita. Mengucapkan hamdalah dan juga bagaimana anggota badan kita senantiasa untuk taat kepada Allah Rabbul Alamin, lebih-lebih berada di bulan-bulan haram dan juga bulan haji ya. Dzulqa'dah itu sama Dzulhijjah irisan bulan haram dan bulan haji ya. Ini inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Yauma khalaqallahu samawati yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum ya. 4 bulan haram ya. Ini berada di situ. Maka kita bersyukur kepada Allah taala. Ya. Dengan cara apa? Jangan berbuat dolim, jangan berbuat dosa. Fala tatlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat dolim dalam bulan haram ya. Nah, sekarang kita berada di bulan haram, di Dzulqa'dah, bentar lagi Dzulhijjah dan Muharram, ya. Itu para jamaah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tatlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan ya
Di sisi Allah ada 12 bulan. Dalam kitabullah, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, 4 diantaranya bulan haram. Apa bulan haram itu? Ya, dalam hadis disebutkan, Az-zamanu qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ard. Minha arba'atun as-sana itsna asyara syahran. Minha arba'atun hurum, salasatun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumadi wa Sya'ban, rawahul Bukhari. Ini penting untuk menjadi perhatian, ya. Waktu zaman itu beredar sebagaimana bentuknya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun ada 12 bulan. Setahun ada 12 bulan. Kenapa begitu? Karena orang musyrik itu nambah 1 bulan jadi 13 agar mereka punya kesempatan untuk berperang terus, ya, mengelak. Ditegaskan 12. 4 diantaranya, setahun ada 12 bulan, 4 diantaranya bulan haram, 3 berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian Rajab antara Jumadi dan Sya'ban. Nah, kita sekarang ini berada di mana? Dzulqa'dah. Kalau bulan haji, apa saja? Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Haji itu, bulan haji itu sudah diketahui. Syawal, Dzulqa'dah, ada yang mengatakan 10 hari Dzulhijjah, ada yang mengatakan penuh Dzulhijjah. Ya. Nah, berarti kita sekarang berada pada irisan bulan haram dan bulan haji. Ya. Nah, mari kita lihat kelanjutan dari pembahasan kitab Prinsip Dasar Islam, poin ke-9, halaman 132. Islam membuahkan cahaya bagi penganutnya di dunia dan akhirat. Allah berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, fahuwa ala nurim min rabbih, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, ulaika fi dhalalim mubin." Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapatkan cahaya dari Rabb-nya, sama dengan yang membatu hatinya? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah, mereka itu ada dalam kesesatan yang nyata. Surat Az-Zumar 32. Nah, jadi orang yang diberi karunia Islam ini, para jemaah, diberi cahaya di dunia akhirat. Ya. Nah, kalau dunia, cahaya itu apa? Ya ilmu. Ya, cahaya itu ilmu. Syakautu ila waqi'in su'ahifdi, ya, warsyadani ila tarkil ma'asi, wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Kata Imam Syafi'i, aku mengeluh kepada guruku Waqi' tentang buruknya hafalanku. Beliau menyampaikan agar aku meninggalkan maksiat. Beliau memberitahu bahwa ilmu adalah cahaya. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Nah, bagaimana cahaya ilmu di dalam menghadapi, sekarang kita berada pada irisan antara bulan haram sama bulan haji. Irisannya di mana? Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dzulqa'dah Dzulhijjah itu bulan haram. Dzulqa'dah Dzulhijjah bulan haji. Kalau bulan haramnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan hajinya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Irisannya apa? Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Untuk bulan haramnya dalam surat At-Taubah 36 tadi apa? Fala tatlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat dolim, jangan berbuat dosa. Nah, kita punya cahaya, dikasih cahaya oleh Allah Ta'ala. Orang yang memeluk Islam ini, momentum sekarang cahaya, ilmunya apa? Ayo latihan untuk koreksi diri, jauhi dosa. Jauhi dosa, saudara. Kalau bulan haji disebut dengan apa? Musim haji. Musim itu biasanya apa biasanya? Lebih banyak cenderungnya musim buah, musim panen, itu. Ya. Musim amal soleh.
Ya. Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashr. Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Faqala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji min dhalika bi syai'. Akhraj Abu Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh apapun bentuknya, karena itu umum, lebih dicintai oleh Allah. Wa fi riwayah a'dham, lebih agung pahalanya. Wa fi riwayah azka, lebih suci. Wa fi riwayah afdal, lebih utama dibandingkan di hari-hari itu, yaitu 10 hari bulan Dzulhijjah. Termasuk jihad ya Rasul. Jihad juga tidak bisa menandingi, kecuali orang yang pergi bawa harta dan nyawa, pulang tidak bawa apa-apa alias mati. Nah, berarti di sini satu sisi jauhi dosa, satu sisi tingkatkan amal soleh. Ya, dengan soreh penjelasan itu baik dalam ayat maupun dalam hadis, sehingga amal ketaatannya naik. Ya, di bulan-bulan haji, bulan haramnya amal dosa menurun. Ya, sehingga begini, ya bukan amal naik, maksiat juga naik. Bisa menghilangkan satu sama lain. Kebaikan bisa menghapus keburukan, keburukan juga bisa ya menghapus kebaikan, ya. Seperti hasad, ya, bisa membakar kebaikan. Artinya dosa juga bisa menutupi kebaikan kita, ya. Nah ini, maka keindahan Islam, orang Islam diberi hidayah, diberi nur di dunia. Nur di sini apa? Hidayah. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Orang-orang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan dengan kedoliman, mereka diberi apa? Keamanan. Kapan? Nanti di akhirat. Dan hidayah sekarang di dunia. Sehingga apa? Sehingga tidak salah. Ya. Di dalam menyikapi sesuatu. Atau ketika salah, tidak terus-menerus dalam kesalahan. Bahkan ketika terjerumus dalam kesalahan masih dalam hati, hadisun nafsi, itu segera diingatkan. Kenapa? Karena dia berusaha untuk menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Memang lepas dari tauhid tadi pada kajian Bulughul Maram sudah kita dengarkan bersama. Tolong diingat-ingat 3 ayat tadi, ya. 3 ayat, ya. Yang pertama surat, ya, At-Taghabun ayat 11. Ya. Kemudian yang kedua surat apa? An-Nahl. Pertama An-Nahl 99, At-Taghabun 11, dan surat Al-A'raf 21. Surat An-Nahl 99, ya, kalau diingat lagi ini terkait dengan cahaya hidayah. Allah berfirman apa? Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, 100-nya innama sultanuhu 'alal ladina yatawallawnahu wal ladina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya setan itu, ya, tidak bisa memberikan pengaruh kepada orang yang beriman, dan orang yang bertawakal pengaruhnya kepada orang-orang yang menjadikan setan sebagai pemimpin, ya, dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Dan kalau ditanya apakah beriman dan bertawakal pada Allah, jawabannya iya. Apakah sudah bebas dari pengaruh setan? Jawabannya tidak. Nah, dalam setiap momentum tertentu, tentu setan juga akan mengerahkan tenaganya lebih kuat untuk menggoda kita. Bulan haram, bulan haji. Bulan haram, fala tatlimu fihinna anfusakum, jangan berbuat dolim, jangan dosa. Bulan haji, ayo banyak berbuat baik, karena musim ini, musim panen. Nah pasti setannya apa? Narik kepada yang buruk, kepada dosa, dan juga
narik dari yang ketaatan. Dia mendorong kepada dosa, narik kepada dari ketaatan. Itu pasti itu. Ya. Nah, bagaimana supaya kita mungkin kalau bebas 100% mungkin pada titik tertentu, terutama di momentum seperti ini. Bagaimana biar dapat hidayah hatinya? Nur. Surat ya, At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah yang menimpa di dunia ini kecuali izin Allah. Musibatin an-nakira fi siyakin nafi, memberi faedah umum apapun bentuk musibah, baik dan buruk, pahala dan dosa, taat dan maksiat. Di mana momentum bulan haram, jauhin maksiat. Bulan haji, tingkatkan ketaatan. Nah, kita tidak salah dalam menyikapi ini. Supaya tidak salah apa? Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa beriman pada Allah, Allah kasih hidayah dalam hatinya, sehingga hatinya sebagai sensor, sebagai radar tidak salah dalam menyikapi. Dan hidayah hati kembali kepada tingkat keimanan. Tingkat keimanan kepada Allah akan mempengaruhi hidayah hati. Semakin kuat tingkat keimanannya, artinya apa? Semakin benar belajar tauhid, maka semakin besar potensi untuk dapat hidayah. Ya. Baik namanya hidayah at-taufiq ataupun hidayatul irsyad. Ya. Hidayah ilmu, hidayah mengamalkan ilmu. Atau hidayah mujabalah global. Kita tahu bulan haram, bulan haji. Global. Tapi perinciannya lebih perinci. Oh, bulan haram, jauhi maksiat. Bulan haji, tingkatkan ketaatan. Dapat hidayah lebih perinci lagi. Karena kita belajar tauhid dengan benar. Dikasih hidayah lagi. Ya, secara terperinci. Apa saja rinciannya. Itu amal soleh, umum. Apalagi rinciannya. 10 hari ini nanti ada kajian. Ya, keutamaan 10 hari. Bulan Dzulhijjah, dapat rinciannya. Hidayah mufassalah. Ini para jemaah. Ya. Ada yang ketiga, surat Al-A'raf, ayat 201. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang bertakwa itu, jika dibisiki bisikan jahat oleh syaitan, waswas syaitan, itu maksiat. Jangan, ini bulan haram. 4 bulan haram, 3 bulan turut-turut, kita berusaha, oh iya ini bulan haram, maka kita lebih takut lagi. Karena dapat hidayah. Hidayahnya apa perinciannya? Yaitu kita diberikan warning, wanti-wanti, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan berbuat dolim, jangan berbuat dosa dalam itu. Ini nur di dunia, cahaya. Para jemaah. Ya. Ini. Kemudian apa? Juga amal soleh di bulan haji ini. Ya, tidak hanya sekedar meninggal maksiat, tapi juga amal soleh. Tapi ketika orang itu meninggalkan maksiat, sudah dicatat sebagai amal kebaikan, amal soleh. Ketika beramal soleh dicatat bisa dilipat gandakan. Nah ini perinciannya. Ketika setan, orang bertakwa, ketika setan membisiki sesuatu, tadakkaru, langsung dia ingat dan menyadari akan kesalahan-kesalahannya. Biasanya kesalahan itu tidak langsung muncul dari anggota badan. Dari mana muncul awal? Dari hati. Ya, dari hati. Ya. Tapi kalau kita hanya sekedar di hati saja, ya, maka insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di mana Nabi bersabda, ya, innallaha tajawaza li ummati amma waswasat
au haddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal bihi au takallam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Allah memaafkan, melewati, mengampuni umatku dari apa yang dia was-was atau bicara dalam hatinya selama belum diamalkan, dilakukan, dan selama belum diucapkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Seperti orang yang hanya terlintas ya dalam dirinya dan dia tolak. Nah, itu ulama menyebut hadithun nafsi itu seperti itu. Terlintas dalam dirinya mau berdosa namun dia tolak. Ya, itu. Ya. Dan di sini tentu akan berpengaruh hidayah hati. Dan akan mempengaruhi hidayah hati apa? Tauhid. Ya, terbesit dalam benaknya mau mencuri, mau membohongi orang, mau berzina dan seterusnya. Ya. Nah, ketika Allah berfirman, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukumullah, ya. Yuhasibukum bihillah. Ya. Ketika apa? Kalau kalian menampakkan wa in tubdu ma fi anfusikum, apa yang ada dalam dirimu, au tukhfuhu yuhasibukum bihillah, atau kalian sembunyikan, maka Allah akan menghitung. Nah, ketika ayat itu turun, para sahabat tidak mampu dan menyampaikan pada Rasul, lalu turun ayat la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani pada jiwa kecuali yang dimampu. Orang terbesit berbuat dosa. Orang terbesit berbuat dosa itu ada yang langsung ditolak, ya, karena ada petunjuk dalam hatinya, langsung ditolak, langsung sensitif, itu. Yang kedua, ada terbesit dalam benaknya, dalam hatinya, dalam pikirannya, tapi dipelihara, ya, tidak ditolak, dipelihara, dinikmati. Iya ya, masya Allah ya, seandainya terus, ya. Ya, maka seperti juga hasad, iri, ya, seperti itu, ya. Maka di sini termasuk juga amalan hati yang mungkin bisa dikasih dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ini seperti orang yang ragu-ragu atau yang lain, ya, itu. Ya. Yang ketiga adalah orang dalam hati, dalam benaknya ingin berbuat dosa, kemudian dilanjutkan oleh lisannya, entah ngomong kufur atau maksiat, dan juga anggota badannya. Ya, di sini ada kondisi, ada yang langsung berhenti, ada yang terus menerus. Berarti ini beberapa keadaan, Ikhwan. Pertama, terbesit berbuat dosa, dilawan. Nah, itu yang melawan itu ditepis, kalau bukan hidayah dari Allah, dari mana? Ya. Dan ini juga bergantung kepada iman. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa bertauhid benar, iman pada Allah benar, dikasih hidayah hatinya. Sehingga ketika terbesit langsung ditolak. Ya, ada antivirusnya langsung. Ya. Itu. Tapi ada dikelola. Waduh, dalam filenya dikelola. Tapi belum ditampakkan. Masih dikelola, dinikmati, dibayangkan. Ya. Nah, ada juga setelah dibayangkan, diwujudkan dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Sebelum ada yang bayangkan, ada yang ingin, nah makanya kayak kalau dia hanya sekedar ingin saja tetap dapat dosa sama dengan yang melakukan, seperti mana hadis, ya, ilmu dunia diberi 4 orang. Satu orang kasih ilmu dan harta, dengan hartanya dipakai di jalan Allah, dengan ilmunya harta dipakai di jalan Allah, paling tinggi kedudukannya. Yang kedua apa? Kasih ilmu tidak punya harta,
dengan ilmunya dia ingin seperti orang yang punya harta dipakai untuk kebaikan, dapat pahala yang sama. Ketiga, ada harta tidak ada ilmu dipakai maksiat, dapat dosa. Yang keempat, tidak ada ilmu, tidak ada harta. Ingin keinginannya untuk berbuat maksiat seperti orang yang punya harta bermaksiat, dosanya sama. Kenapa? Karena dia ingin tidak hanya terbesit, tapi dipertahankan, dipelihara, meskipun belum berbuat. Makanya dikatakan sebagai dosa hati. Iri dengki di mana tempatnya? Di mana? Di hati. Dibiarkan, ya tetap dosa. Dilanjutkan, bikin fitnah. Ucapannya, perbuatannya bikin makar, lebih buruk lagi. Para jemaah. Nah, ketika dapat hidayah hatinya, dapat nur di dunia ini, terbesit, langsung ditepis. Radarnya atau sensornya benar-benar sensitif. Blek langsung, astagfirullah. Blek langsung, astagfirullah. Ya, astagfirullah. Baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ya, karena subhanallah bihamdi subhanallah sini membuang, menghapus semua bentuk apa? Aib untuk Allah Ta'ala. Kalau saya hasad, ini aib. Wabihamdih, ya isbat. Subhanallah, nafi. Menafikan segala bentuk kesyirikan. Nah, itu seperti itu, ikhwan. Ya, berarti ini ulama sampai membahas detail itu. Ya, hadits nafsi ini. Jadi kita kan mungkin terbesit berbuat dosa, betul? Langsung disadari. Ya. Dan yang kedua, terbesit berbuat dosa, mau bohong, mau mencuri, mau berzina, dikelola. Ya, masalah betapa indahnya, betapa nikmatnya, tapi gak berani. Tapi dinikmati dalam hatinya, betul? Ada tidak? Nah, kita gak nyadar. Yang benar-benar diberi petunjuk oleh Allah para ulama, dan kita dapatkan kebaikan itu. Tidak sadar kita. Kita nikmati, tapi gak berani. Kalau ketika gak berani untuk ngomong dan berbuat, ya tetap dapat dosa. Ya. Ada yang sampai diucapkan. Ada yang juga anggota badannya berbuat. Sampai ke sana pun apa? Ya itu namanya zalim pada dirinya. Ya. Walladzina dzalamu walladzina fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yafiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini termasuk sifat ahli surga juga, tapi yang dzalimu li nafsi. Itu orang-orang yang berbuat kekejian atau dolim pada diri mereka, langsung sadar, ingat kepada Allah, mohon ampun, kemudian berhenti dari dosanya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus dalam dosanya, sementara mereka sadar, mereka tahu. Nah, jadi itu tingkatan kondisi keadaan. Pertama terbesit dalam benak kita, ditepis langsung. Ya. Yang kedua, terbesit dalam benak, dipelihara. Tidak ditepis, dosa hati. Karena termasuk amalan hati. Kiber, sombong, hasad, dengki. Ya. Berkeinginan untuk bermaksiat. Ya. Dilanjutkan dengan lisannya, kondisi ketiga, atau dengan anggota badannya. Ada yang terus menerus, ada yang berhenti. Berhentinya entah kapan, ya. Apakah karena sudah ada kecelakaan atau karena sudah tua? Tetap diterima taubatnya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Akhrajahu Tirmidzi. Allah terima taubat hamba selama belum sampai nyawanya di kerongkongan. Itulah murahnya Allah. Tapi begitulah Allah ngasih karunia pada ulama sehingga diungkap kondisi-kondisi manusia di dalam menghadapi dosa itu. Nah, kajian kita, Islam membawakan cahaya bagi penganutnya dunia akhirat. Kisah dikasih cahaya, diterangkan yang gelap. Terutama ini bulan haji, bulan haram.
Dikasih cahaya nih bulan haram. Nah, surat At-Taubah ayat 36 ya. Ini bulan haji ya. Surat Al-Baqarah ya. Ayat 197. Ini kan cahaya. Quran cahaya. At-Taubah 36 bulan haram fala tatlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat dosa, jangan buat dolim. Bulan haji wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah ya. Apapun yang kamu perbuat dari kebaikan wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Allah tahu. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab ya. Bulan haji itu bulan yang sudah diketahui. Apa saja Iwan? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi kalau orang mau haji berangkat Syawal kemarin boleh, umroh dulu tamattu, baru nanti tanggal 8 Dzulhijjahnya haji. Atau Dzulqa'dah karena terlalu lama juga boleh. Ya. Atau masuk Dzulhijjah boleh karena haji tanggal 8 tamattu dulu. Begitu. Nah, kita yang tidak haji dikasih hidayah nur, disemprot dengan cahaya. Nah, ini bulan haram. Jangan berbuat dolim. Bulan haji, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Apapun yang kamu kerjakan dari kebaikan, sekecil apapun Allah tahu. Nah, mari ketaatan. Ini para jemaah, cahaya. Ya. Mohon taufik dan pertolongan kepada Allah. Karena semua adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Ya. Ini dua nih. Dan Masya Allah, luar biasa. Satunya memberikan peringatan jangan berbuat dosa. Yang satunya untuk gemar berbuat taat. Kan kelop. Ketaatannya naik, dosanya turun. Kalau level 100, kita genjot sampai 100. Tekan amal ketaatannya. Genjot maksiatnya sampai 0. Nah itu menggaspol dan menggenjot itu adalah mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang sungguh-sungguh di jalan kami tunjukkan jalannya, kasih hidayah. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Kami kasih hidayah. Sungguh kami kasih hidayah. Ini ya jawabus syarat. Syaratnya apa? Walladzina jahadu fina. Itu syarat. Fi'il syaratnya. Orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan kami. Apa jawabus syaratnya? Lanahdiyannahum. Lam taukid, nun taukid. Benar-benar akan kami kasih hidayah. Bukankah At-Taubah 36 hidayah? Tinggalkan dosa, jangan berbuat dolim. Ya. Bukankah Al-Hajj 197 hidayah? Gemar untuk berbuat taat. Diperinci dengan hadis Ibnu Abbas di 10 hari pertama terutama. Ya. Ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr. Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Faqala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dalika bi syai'in. Akhrajahu Abu Dawud an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dilakukan di dalamnya lebih dicintai, ahabbu, wa fi riwayah afdal, lebih utama, wa fi riwayah a'dhamu ajran, lebih besar pahalanya, wa fi riwayah azka, yang lebih memberikan kesucian dan mensucikan dibandingkan dengan 10 hari pertama. Termasuk jihad tidak bisa menanding ya Rasul, tidak bisa. Kecuali orang keluar bawa harta dan nyawa, balik pulang hanya bawa nama alias mati di jalan Allah.
Amal apa saja? Apa saja. Ya, berarti kita harus fokus dengan hidayah tadi. At-Taubah ayat berapa? At-Taubah ayat 36, Al-Baqarah ayat 197, ya. Itu. Al-Baqarah 97, 197 adalah untuk bulan haji. At-Taubah 36 bulan haram. Bulan haram suruh meninggalkan dosa. Bulan haji suruh gemar melakukan apa? Ketaatan. Bukan ini hidayah. Ini. Nah kadang sebagian kaum muslimin tidak ngerti. Artinya nggak dapat hidayah. Hidayah lapis pertama. Kalau kita berada di bulan haram dan bulan haji. Memang ini bulan haram ya? Apa sih bulan haram? Apa bulan haram? Kok bulan ada yang haram? Apa ada bulan halal? Ah, bisa jadi begitu. Bulan haram saya tidak tahu. Apalagi rincian macam-macam. Berapa bulan haram? 4, 3 berturut-turut. Kadang kita juga nggak ngerti urutannya apa. Itu. Nah setelah itu lapis berikutnya. Apa sikap terhadap bulan haram? Apa bulan haji itu apa saja? Kadang nggak tahu. Nah inilah pentingnya hidayah. Dan hidayah tersebut kembali kepada tauhid. Semakin kita gemar, senang, cinta, belajar tauhid, yakin. Itu janji Allah. Surah apa tadi, Ikhwan? At-Taghabun. Surah ayat 11. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Nah, apa ini? Tentu ada promosi ya, ada iklan, belajar tauhid. Tidak ada musibah yang menimpa di dunia kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah. Ya, ini apa syaratnya? Ya. Ada fiil syarat, ada jawabus syarat. Ya. Orang bilang SK berlaku, ya. Semakin syaratnya terpenuhi, semakin balasannya terpenuhi. Allah Ta'ala maha bijaksana. Al-Hakim. Ya, kalau kita ketika kita melakukan sesuatu, ya, bisa jadi tidak dapat balasan. Misalkan orang kerja sehari dibayar 200.000 misalkan sebagai tukang atau 300.000. Dia kerjanya 2 jam. Bisa jadi nggak dikasih. Ya, upah 300. Enggak bisa lah. Kamu 2 jam langsung pergi kok. Udah anggap itu sebagai bantuan. Nah. Allah Ta'ala tidak. Tetap balas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan dibalas, begitu pula keburukan. Nah ini barang siapa beriman pada Allah, dikasih hidayah hatinya. Artinya barang siapa bertauhid kepada Allah, dikasih hidayah pada hatinya. Dan iman itu satu level atau bertingkat-tingkat? Tolong dijawab. Bertingkat-tingkat. Begitu pula hidayah. Semakin meningkat iman dan tauhid, semakin meningkat hidayahnya. Nah ini, ya, saya nggak bisa jadi antum nyantai dapat hidayah, dapat ilmu. Ya, itu mengagungkan hidayah itu. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya demikian barang siapa mengagungkan syiar Allah, termasuk ketakwaan hati. Abdullah bin Mas'ud dan juga diikuti oleh Imam Syafi'i. Mengagungkan syiar Allah diantaranya apa? Menggemukkan badan korban, badan hewan, bukan, jangan salah paham, bukan badan pengorban, menggemukkan badan hewan korban, itu masuk hidayah. Ini para jemaah. Jadi kita mengagungkan. Ta'zimus sunnah, mengagungkan sunnah. Dan itu berangkat dari hati dulu.
Itu para jamaah. Dikasih dalam hatinya ini hidayah. Nah, oleh karena itu, kalau ingin hidayahnya terus meningkat, tingkatkan keimanan kepada Allah, tingkatkan tauhidnya kepada Allah. Belajar tauhid itu mufassal. Ya, kalau la ilaha illallah, dua rukun apa? Nafi dan isbat. La ilaha menafikan semua ilah. Dikasih ditambah hidayah ketika kita mau belajar tauhid. Ayat tentang menafikan semua sesembahan apa saja ditambah satu, dua ayat, satu hadis, dua hadis, terus illallah apa? Isbat menetapkan adanya Allah ditambah satu ayat, satu hadis, dua ayat, terus. Nah, semakin bertambah ya tentang apa ayat dan hadis nafi, ayat dan hadis isbat. Nah, ini semakin bertambah hidayah. Ya. Semakin dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Ya karena dijaga oleh Allah. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah. Allah akan jagamu. Terutama menjaga Allah, menjaga haknya Allah. Haknya Allah apa? Tauhid. Pelanggarannya syirik. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'alal ibad an ya'buduh wa haqqul ibad 'ala Allah alla yusyrika bihi syai'a. Ya. Maaf ya. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'a. Wahai Mu'ad, apakah kamu tahu apa hak Allah kepada hamba dan hamba kepada Allah? Apa kata Mu'ad? Allah dan Rasul lebih tahu. Hak Allah kepada hamba agar beribadah kepada Allah saja, jangan syirik. Isbat, nafi dan isbat. Ditambah ya tentang apa peringatan-peringatan dari ayat maupun hadis tentang apa bahaya syirik, tambah satu ayat, tambah satu hadis, terus para jemaah dia itu menguatkan, makanya dicatat, dibuka lagi, diskusi sama istri sama anak, semakin dibicarakan ilmu semakin ditambah oleh Allah Ta'ala. Ditambah hal yang menafikan kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah Ta'ala, tentu dengan bantuan penjelasan para ulama. Demikian para jemaah. Itu cahaya di dunia. Ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kedzaliman dapat keamanan. Kelak di akhirat dapat cahaya, di sirat dapat cahaya, di kegelapan hari kiamat dapat cahaya. Di dunia cahaya. Kalau di dunia cahayanya berupa hidayah, kelak benar-benar cahaya di akhirat. Ya, dibuka di dalam firman Allah pertama surat Al-Hadid ya ayat 12. Kemudian juga surat Al-Hadid 19, surat At-Tahrim ayat 8. Itu cahaya kelak ya. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aimanihim busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Al-Hadid ayat 12. Pada hari engkau melihat orang mukmin mukminat cahaya mereka yas'a jalan di depan mereka, di kanan mereka, karena gelap nanti hari kiamat dikasih cahaya ya, cahaya tuh. Kemudian juga dikasih cahaya ketika apa? Ketika melewati sirat itu. Itu. Karena nanti Rasul menyampaikan ya faqala Rasulullah sallam hum fid dulmah dunal jisr ya, rawahu Muslim dari
Tauban. Mereka itu berada kegelapan sebelum meniti Sirat, ya. Kemudian dikasih cahaya ketika meniti Sirat. Nabi bersabda, yujma'un nas yaumal qiyamah ila an qala fayu'tauna nurahum ala qadri a'malihim. Manusia dikumpulkan hari kiamat sampai mengatakan diberi cahaya pada mereka sesuai dengan apa? Kadar amal ibadah mereka. Faminhum man yu'ta nurahu mithla al-jabal baina yadayhi. Dikasih cahaya ketika meniti Sirat seperti gunung, cahayanya besar di depan, ya, di depannya. Wa minhum man yu'ta nurahu fawqa dzalik, ada lebih besar lagi. Wa minhum man yu'ta nurahu mithla nakhla biyamini, ada cahaya di samping kanannya sebesar pohon korma, ya. Kemudian hatta yakuna akhiru man yu'ta nurah ala ibhami qadimih. Ada yang terakhir kecil cahayanya. Sebesar apa? Jempol kakinya. Ya. Sehingga apa? Yang demikian yudi umarroh, wa'idfu umarroh. Ya. Terkadang nyala, terkadang padam. Ya. Yamurruna ala sirat, ketika di sirat. Ya. Ini para jemaah. Cahaya yang sekarang berupa hidayah akan apa? Menentukan cahaya kelak. Sebagaimana tadi hadis, ya, Nabi apa? Yu'tauna nurahum ala qadri a'malihim. Cahaya kelak yang diberikan di hari akhirat itu berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Ala qadri a'malihim, ya. Ala qadri a'malihim. Sesuai dengan kadar amalnya. Ijma'un nas yaumal qiyamah ila anqal fayu'tawna nurahum ala qadri a'malihim, ya. Hadis Abdullah bin Mas'ud, riwayat banyak Hakim, ya. Kemudian Al-Baihaqi dan yang lainnya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, ya. Fayu'tawna nurahum ala qadri a'malihim. Mereka diberi cahaya nanti di Sirat di hari kiamat berdasarkan kadar kualitas amal. Dan kualitas amal juga sesuai dengan kadar kualitas ilmu. Dan ilmu adalah nur, cahaya, itulah hidayah. Dan hidayah nur ini pertama dapat hati. Karena hati wi'aul ilmi, tempatnya ilmu. Itu kembali kepada tauhid. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa beriman pada Allah dikasih hidayah hatinya. Di sini mutlak, baik hidayatul irsyad dan hidayah taufik, atau hidayah mujmalah dan mufassalah. Apa hidayatul irsyad? Ilmu. Taufik, mengamalkan ilmunya. Apa mujmalah? Global. Salat. Perinciannya takbir, ngangkat tangan, kedua tangan, tahu rinciannya. Tidak hanya sekedar tahu ngangkat dua tangan. Ada orang kedua tangan Allahu Akbar begini taruh sini. Ya, ada yang Allahu Akbar gini. Ada yang nggak nyampe ke atas. Ini. Ada nggak tahu hidayahnya. Ada mungkin sudah belajar, taufiknya nggak dapat, ya sudah. Ada. Sementara hidayahnya apa? Hadwa mangkibai atau hadwa udunai. Ini menghadap ke kiblat. Tahu perinciannya. Itu. Dan dikasih sama Allah Ta'ala. Para jemaah. Nah ini penting untuk kita. Ya. Mari momentum bulan haram sama bulan haji. Sekarang bulan apa ikhwan? Akhwat. Sekarang bulan apa? Dzulqa'dah. Bulan apa Dzulqa'dah? Bulan haram dan bulan haji. Sebentar masuk Dzulhijjah, haram dan haji. Bulan haram stop.
Jangan berbuat dolim. Bulan haji, ayo gemar dengan ketaatan. Oh, Masya Allah, luar biasa. Diperinci. Karena Nabi SAW yasumu tis'adil hijjah. Nabi puasa 9 hari Dzul Hijjah. Bisa 9, alhamdulillah. Rabu Dawud, takbiruhinna, takbir, tasbih, tahmid, banyak takbir. Dari awal sudah takbiran kita. Banyak orang nggak paham. Sunnah mahjurah ini, sunnah ditinggalkan. Abu Hurairah sama Ibnu Umar itu keliling sampai pasar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh takbir. Yang nggak ngerti, belum hari raya kok sudah takbiran. Kenapa? Belum tahu hidayah itu. Hidayahnya taunya apa? Bulan haji. Perinciannya sampai sana belum. Mungkin masih banyak tertutup dari kita. Hidayah-hidayah yang lain. Nah, mau dibuka? Mari belajar tauhid. Sehingga dibuka. Cara bukanya, kita diberi sehat. Sehingga mau duduk di majelis ilmu. Ya, diberikan kecukupan rezeki. Sehingga pagi-pagi biasanya jual nasi uduk. Mungkin serahkan orang lain lah. Itu. Ini. Artinya apa? Diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Rahul Bukhari. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala, dipahamkan urusan agamanya. Selalu ada waktu untuk talabul ilm. Ya. Kalau tidak, susah. Luangin waktu itu susah. Ada saja alasan. Betul itu. Ya. Hari apa? Terlewat banyak hidayah. Terlewat banyak hidayah. Itu. Nah, oleh karena itu, ya, momentum munasabah. Sekarang ada irisan bulan haji dan bulan haram. Dzulqa'dah sama Dzulhijjah. Muharram bukan bulan haji. Syawal bukan bulan haram. Bulan haji, bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ketemu irisannya di Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya. Haram, bulan haramnya, ayo tinggalkan maksiat, latihan, tekan sampai 0. Namanya mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau sungguh-sungguh dikasih petunjuk. Ketika buka HP langsung dilewati, langsung dilewati. Ketika mau begini langsung dilewati. Langsung astagfirullah. Padahal bukan tujuan. Tapi kalau enggak, memang nyari, sengaja nyari. Maksiat sengaja dicari. Ini bukan nyari maksiat, nyari video kajian misalkan. Kok yang keluar musik langsung di-delete, langsung dihindarkan. Kalau tidak, kok enak ini kayaknya. Ini dinikmati, kok kayaknya enak. Atau memang sengaja nyari. Nah ini. Oleh karena itu, ayo momentum. Ya. Alhamdulillah tahu. Bulan haram, bulan haji. Kalau kita berusaha untuk mencari, insya Allah. Ya. Nah, makanya untuk ilmu itu, kalau nunggu waktu luang, nggak luang-luang. Tapi harus luangkan waktu. Luangkan waktu. Di sini setiap Ahad, Bulughul Maram, dari subuh. Ditanggung sama kita sekarang ini. Ya. Antum bisa datang ke sini sebelum subuh, banyak sudah bisa datang. Malah hidayah. Tujuannya hanya untuk ilmu. Ada yang tidak. Hanya kebetulan saja. Nah, itu kebetulan tetap dapat apa? Hidayah. Nah, tapi jangan terus-menerus kebetulan. Karena ada tujuan ini, karena ada keperluan ini. Tapi niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Dapat hidayah. Tadi kita belajar Bulughul Maram. Hidayah tentang sholat jenazah. Sekarang kita belajar prinsip Islam. Ya, poin 9 tentang keindahan dan keutamaan Islam, membawakan cahaya bagi penganutnya dunia akhirat. Dibacakan Az-Zumar 22 tadi, saya jelaskan yang dunia bagaimana, yang akhirat bagaimana.
Akhirat tadi apa? Wa yu'tauna nurahum ala qadri a'malihim. Nanti di akhirat, di sirat diberi cahaya sesuai dengan kadar amal. Kadar amal sesuai dengan kadar ilmu, kadar hidayah. Kadar hidayah sesuai dengan kadar iman, tauhid. Ayo belajar tauhid. Di sini sudah ada al-qaul mufid dibahas. Di tempat yang lain mungkin ada al-qaulus sadid. Tempat yang lain dibahas Fathul Majid. Dipelajari, datangi. Jangan hanya merasa puas kita, maaf, dengan penampilan fisik saja. Cingkrang. Kita udah berjenggot, udah sunnah. Tidak, gak cukup. Justru ini pendidikan tauhid. Tauhid jemaah sekalian. Ya. Udah berapa tadi hidayah yang kita dengarkan, bahayanya syirik, bahayanya riya, bahayanya ini, pentingnya tauhid. Ya. Demikian para jemaah, semoga bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala ngasih hidayah. Kalau mau ngasih hidayah, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa beriman pada Allah, kasih hidayah. Semakin sempurna imannya, semakin sempurna hidayah. Semakin kurang imannya, semakin apa? Kurang hidayah. Ini luar biasa. Ingat-ingat juga surat tadi ya. Pertama surat An-Nahl 99 dan 100. Kedua surat At-Taghabun dan 11. Ketiga atau surat apa? At-Taghabun. Yang ketiga surat Al-A'raf 201. Ya. Ketika terbesit buat jahat dan hidayah menyapa, langsung ditepis. Demikian barangkali saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falyatafaddal mashkuran. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz atas faidah yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung ataupun melalui layanan pesan WhatsApp, Anda dapat menghubungi nomor 021 823 6543. Baik, kita akan coba angkat pertanyaan dari layanan telepon. Silakan. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Ismail di Bone, Sulawesi Selatan. Ya, silakan Pak Ismail. Pertanyaannya. Tadi antum mengatakan bahwa kadar amal seseorang itu bergantung dari hidayah atau ilmu yang dia ketahui hidayahnya. Dan hidayah tergantung dari iman. Seperti wa may yu'min billah yahdi qalbah. Yang seperti antum sampaikan tadi, barang siapa yang beriman kepada Allah maka hatinya diberikan petunjuk. Nah, bagaimana kalau ada seseorang yang sudah mengetahui dengan jelas bahwa bulan haram dan bulan haji ini kita harus meninggalkan maksiat dan meningkatkan amal soleh, tapi dia sudah tahu, tapi dia tidak melakukannya, maksiatnya tetap jalan, amal solehnya tidak meningkat sama sekali, sementara maksiatnya tetap jalan, padahal dia sudah tahu tentang ilmu yang di atas. Nah, bagaimana dengan kondisi orang ini? Nah, karena kalau yang tidak tahu kan itu kan bisa dimaklumi. Ini mereka tahu bahwa bulan haram tinggalkan maksiat dan bulan haji tingkatkan amal soleh. Dia sudah tahu tentang itu, perinciannya dia sudah tahu, tapi dia tidak kerjakan. Maksiatnya tetap jalan, amal solehnya gitu-gitu aja. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan orang yang semacam ini? Jazakumullah khairan ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, saya bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada ikhwan ya yang bersangkutan ya, berarti menyimak dengan baik ya, sehingga bisa panjang lebar untuk memberikan uraian ya, dan benar uraian itu ya. Bagaimana dengan orang hidayah itu para jemaah? Seperti yang saya sampaikan penjelasan Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Hidayah ilmu, hidayah taufik. Ya. Ada hidayah mujmalah, global, mufassalah, terperinci. Makanya disebut pada Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan manis dada ilman lam yasdad hudan lam yasdad minallah illa bu'dan. Barang siapa manis dada ilman, bertambah ilmu, tidak tambah hidayah. Ilmu hidayatul irsyad,
Hidayah yang dimaksud hidayah taufik, tidak tambah hidayah taufik, bertambah jauh dari Allah. Ya, bertambah jauh dari Allah. Karena itu kita yang lain jelas ada kita mintal Allahumma ilman nafi'an thayyiba wa amalan mutaqabbala. Berlindunglah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya, dari nafsu yang tidak pernah merasa puas, dari hati yang tidak khusyuk, dari doa yang tidak dikabulkan. Aku minta kepada Engkau ilmu bermanfaat. Nah ini, jadi hidayah tadi macam-macam. Dia dapat hidayah irsyad, hidayah ilmu, tapi tidak dapat hidayah taufik. Mu'adz bin Jabal datang kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaidni minar. Faqala qad sa'altani wa innahu la yasirun liyassalahi. Beritahukan saya apa yang bisa saya terus dan jauh dari neraka. Iya Pak, beliau mengatakan cukup yang besar, tapi jadi mudah. Bagi siapa? Bagi orang yang dimudahkan Allah. Diminta taufik dan pertolongan kemudahan dari Allah Ta'ala. Di bulan haram, saudara bisa meninggalkan maksiat, pertolongan Allah. Di bulan haji meningkatkan amal soleh, pertolongan Allah, bukan dari kita. Ya, ya ibadi, innama hiya a'malukum, uhsiha lakum, thumma uwafiya. Hamba-hamba itu untuk sekian rasanya ya itu dan hidayah at-taufik. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan kepada Al-Ustadz atas faidah ilmu yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Al-Ustadz beserta keluarga dan kaum muslimin sekalian. Selanjutnya kami mohon maaf kepada para pemirsa dan pendengar Roja sekalian atas banyaknya pertanyaan yang masuk, namun tidak dapat kami bacakan karena keterbatasan waktu di kesempatan pagi hari ini. Kami yang bertugas undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.